Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa menarik dari Indonesia di era 70-an. Ini cerita tentang sebuah persimpangan jalan yang ternyata menentukan masa depan. Jadi pertanyaannya gini, gimana ceritanya satu masalah yang sama bisa melahirkan tiga visi masa depan yang saling bersaing? Nah, kita bakal telusuri gimana sebuah krisis di kota Surakarta itu mendorong tiga orang untuk menempuh jalan yang beda banget. Ini kisah tentang keyakinan, strategi, dan soal warisan yang mereka tinggalkan. Oke, coba kita bayangin dulu situasinya ya. Ini kita ngomongin tahun 70-an. Ada semacam kegelisahan kolektif di kalangan umat Islam Surakarta. Ini bukan cuma cemas biasa loh. Mereka ngerasa kejepit, di satu sisi ada modernitas yang datang kenceng banget, di sisi lain ada negara Orde Baru yang makin sekuler. Nah, muncul deh kekhawatiran besar, jangan-jangan identitas kita sebagai Muslim bakal terkikis. Nah, di tengah-tengah kegelisahan itu muncullah tiga tokoh. Dan uniknya, tiga-tiganya ini namanya Abdullah. Mereka semua ngelihat masalah yang sama, ngerasain kecemasan yang sama, dan ngerasa, wah, kita harus berbuat sesuatu nih. Tapi, ini dia yang menarik, solusi yang mereka tawarkan nantinya bakal mengubah wajah Islam di kota itu untuk selamanya. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama tiga tokoh utama kita ini. Latar belakang mereka beda-beda kan? Ada yang keturunan Hadrami, Pakistan, ada yang asli Jawa. Dan warisan yang mereka tinggalin juga, wah jauh banget bedanya. Tapi ada satu benang merah yang nyatuin mereka. Keprihatinan yang sama soal masa depan Islam di Indonesia. Kita bisa sebut mereka ini sang ideolog, sang reformis, dan sang pembangun. Oke, kita mulai dari jalan yang pertama, pemberontakan ideologis. Ini adalah jalannya Abdullah Sungkar. Buat dia, krisis yang terjadi ini bukan main-main. Ini adalah pertarungan jiwa, sebuah ancaman langsung terhadap kedaulatan iman di hadapan kekuasaan manusia. Jadi, menurut Sungkar, akar masalahnya itu bukan soal ekonomi atau sosial. Sama sekali bukan. Ini masalah teologis. Dia ngelihat negara Orde Baru itu sebagai sistem yang nggak berhukum pada Tuhan. Terus solusinya gimana? Wah, bukan kompromi. Solusinya adalah pemurnian iman secara total dan penolakan terhadap negara. Dia ngajak umat untuk balik ke akar dan siap-siap untuk konfrontasi. Nah, ini nih konsep kuncinya. Istilah yang dia pakai itu hukum al-tohut. Artinya apa? Gampangnya gini. Menurut Sungkar, setiap hukum yang nggak berasal dari Tuhan itu adalah tirani. Jadi ide dasarnya adalah kedaulatan mutlak itu cuma punya Tuhan. Titik. Kalau kita terima hukum buatan manusia di atas hukum Tuhan, ya itu sama aja kita merusak kemurnian iman kita sendiri. Dan harus diakui, ini ide yang sangat radikal di zaman itu. Dan kutipan ini, wah ini nunjukin banget dari mana inspirasinya datang. Jelas sekali dia sangat terpengaruh sama ajaran Puritan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Buat dia, nggak ada itu yang namanya area abu-abu. Islam itu harus murni, tanpa kompromi sedikit pun. Ya persis seperti yang dia yakini diajarkan oleh para ulama terdahulu. Oke, sekarang kita pindah ke jalan yang kedua, reformasi tekstual. Nah, ini jalannya Abdullah Tufail. Dia ngelihat kegelisahan yang sama persis kayak Sungkar, tapi lensanya dia arahin ke tempat yang beda banget. Bukan ke negara, tapi justru ke dalam, ke umat Islam itu sendiri. Jadi, menurut Tufail, musuh utamanya itu bukan dari luar, bukan negara. Akar masalahnya itu ada di dalam, yaitu krisis pemahaman agama. Dia percaya kalau umat Islam ini udah kejauhan dari sumber aslinya, Al-Quran dan hadis. Udah terlalu banyak kecampur sama tradisi, bahkan tahayul, yang menurut dia bukan bagian dari ajaran murni. Solusinya Tufail itu metodis banget. Dia bikin semacam metode pendidikan Islam baru lewat Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Ada 3 langkah utama. Pertama, murnikan lagi akidah dengan kembali ke pemahaman literal Al-Quran dan hadis. Kedua, dakwahnya harus terorganisir, disiplin, dan terstruktur. Dan yang ketiga, ini penting banget, jauhi politik. Jangan konfrontasi sama negara. Fokusnya itu membangun komunitas dari dalam, bukan ngelawan dari luar. Oke, dan sekarang kita sampai di jalan yang ketiga, yaitu pembangunan institusional. Ini adalah jalannya Abdullah Marzuki. Nah, dia ini seorang pragmatis sejati. Kalau tadi Sungkar itu sang ideolog, dan Tufail sang reformis, maka Marzuki ini adalah sang arsitek. Marzuki ini ngelihat sekelilingnya, dan dia mikir, tunggu dulu, masalah kita ini bukan cuma soal iman atau pemahaman teks, tapi soal kapasitas. Dia melihat umat Islam itu tertinggal. Literasinya rendah, ekonominya lemah, institusi pendidikan yang modern juga kurang. Jadi buat dia, kalau mau bersaing di dunia modern, ya umat ini butuh alat-alat yang modern juga. Solusinya satu kata, membangun.
Dan lihat deh warisannya, luar biasa banget. Dia ini bukan cuma ngomong doang, dia beneran membangun. Lewat penerbit 3 serangkai, dia bikin ilmu pengetahuan jadi bisa diakses banyak orang. Lewat pesantren modern kayak As-Salam, dia nyetak generasi baru pemimpin muslim yang jago ilmu agama, tapi juga melek ilmu modern. Nah, ini strategi pemberdayaan buat jangka panjang. Jadi, kita punya 3 respons yang beda banget untuk satu momen sejarah yang sama. Ada jalan konfrontasi, ada jalan purifikasi, dan ada jalan konstruksi atau pembangunan. Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya dengan jelas banget. Tiga-tiganya ini kan mulai dari titik yang sama, kegelisahan, tapi coba lihat, diagnosis masalahnya beda, strategi yang dipilih beda, dan akhirnya warisan yang ditinggalkan juga beda total. Yang satu melahirkan militansi ideologis, yang satu komunitas yang sangat disiplin, dan yang satunya lagi kelas menengah muslim yang terdidik. Jadi ini tuh bukan sekedar cerita sejarah dari Surakarta aja ya. 3 jalan ini sebenarnya kayak cerminan dari 3 model dasar gimana sih agama itu merespons tantangan dunia modern. Pilihannya selalu ada di antara 3 ini, ideologi, teks, atau institusi. Apakah solusinya itu lewat konfrontasi ideologis, atau pemurnian lewat teks, atau justru pembangunan institusi? Pertarungan gagasan ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Dan ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Di antara ideologi, teks, atau institusi, mana sih yang sebenarnya paling efektif untuk membangun masa depan sebuah komunitas? Mungkin kisah 3 Abdullah ini ngingetin kita bahwa yang nggak ada jawaban tunggal, nggak ada satu jalan yang paling benar. Ini adalah sebuah proses yang kompleks yang mungkin butuh semua pendekatan itu. Terima kasih sudah menyimak.